Pasca di PHK, ribuan ex-karyawan Sritex berdesakan antre beras. Polrestabes Semarang manjakan pemudik motor yang masuk wilayah Jawa Tengah dengan beragam fasilitas. Meraup cuan dari bisnis hampers lebaran ala anak kos. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Sarana Baban. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, seorang residivis spesialis pencurian burung ditangkap oleh warga desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pelaku menjalankan aksinya dengan modus berpura-pura sebagai pembeli. Awalnya, residivis ini berpura-pura hendak membeli burung murai. Namun saat korban Juwono lengah, tiba-tiba pelaku kabur membawa burung. Korban yang mengetahui ulah pelaku langsung berteriak minta tolong. Saat akan ditangkap, pelaku sempat menodongkan senjata airsoft gun kepada korban. Pelaku itu datang ke rumah korban dengan berpura-pura dia akan membeli bibit. Kemudian setelah korban lengah, pelaku mengambil satu buah atau satu ekor burung murai yang dengan kandangnya. Setelah ketahuan dari korban, pelaku ini melarikan diri. Kemudian pelaku mengeluarkan sebuah senjata yang setelah kita dalami, kita klarifikasi pemeriksaan bahwa senjata ini adalah sebuah shotgun. Pelaku kini ditahan di Mapolres Purbalingga. Pihak kepolisian akan menjerat pelaku dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun. Polisi juga telah menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, senjata airsoft gun, serta senjata tajam. Harsono, Kompas TV, Purbalingga, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, tim unit reaksi cepat Polres Kudus, Jawa Tengah menggelar patroli dengan melakukan pengecekan terhadap jasa penukaran uang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi peredaran uang palsu jelang Hari Raya Idul Fitri. Memasuki minggu keempat di bulan Ramadan, tim unit reaksi cepat Polres Kudus giat melakukan patroli ke sejumlah jasa penukaran uang yang mulai marak di tepi jalan. Patroli ini dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya peredaran uang palsu menjelang Lebaran. Selain melakukan pengecekan uang, polisi juga melakukan sosialisasi bahaya mengedarkan uang palsu ke jasa penukaran uang. Rutin, ya, antisipasi gangguan Kamtibmas, ya, termasuk 3C dan tidak kriminal lainnya. Ya, apalagi ini menjelang menjelang Lebaran dan bulan puasa. Setelah saya periksa, itu uangnya itu asli dan baru semua. Semoga dengan adanya patroli ini, masyarakat khususnya di Kudus merasa nyaman, aman. Patroli ini disambut baik oleh penyedia jasa penukaran uang karena dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Saya terima kasih pada Pak Polisi udah mantau lah. Saya juga hati-hati sendiri, Mas, soalnya ya takut nih ada kejadian yang misalnya orang beli, nanti yang beli malah yang palsu gitu, saya takutnya ya gitu. Ya saya ya was-was, maksudnya nih ada kejadian, soalnya dulu pernah ada yang kecolongan itu pernah, Mas. Gitu, cuman ya ini hati-hati sendiri.
Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan hati-hati, terutama saat menggunakan jasa penukaran uang baru. Masyarakat juga diminta untuk lapor polisi jika menemukan hal yang mencurigakan. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, ribuan ex-karyawan PT Sritex saling berdesakan saat antre mendapatkan bantuan beras di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bantuan beras dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo tersebut untuk meringankan beban ex-karyawan Sritex yang terkena PHK menjelang Lebaran 2025. Seperti inilah suasana ribuan ex-karyawan PT Sritex saling berdesakan ketika antre untuk mendapatkan bantuan beras sebanyak 5 kg di kompleks pabrik Sritex di Desa Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin siang. Salah satu ex-karyawan PT Sritex, Supami, mengaku sudah antre selama 1 jam. Untuk mendapatkan bantuan beras sebanyak 5 kg, ia harus berjibaku berdesakan dengan ribuan ex-karyawan PT Sritex lainnya. Ia mengaku senang mendapatkan bantuan beras tersebut karena bisa meringankan bebannya pasca terkena PHK pada akhir Februari lalu. Rencananya beras tersebut akan digunakan makan bersama keluarganya, meski hanya cukup digunakan beberapa hari ke depan. Antri bansos dari Ibu Bupati Sukoharjo. Bentuknya apa, Bu? Beras 5 kilo. Perasaannya gimana, Bu, dapat bantuan? Ya alhamdulillah walaupun panas. Tadi sempat berdasaan, Bu? Nggih. Nunggu lama nggak tadi, Bu, antrinya? Ya, lama 1 jaman ada. Terus ini nanti berasnya mau dipakai buat apa ini, Bu? Ya makan sehari-hari. Ketua SPSI PT Sritex Widada menyebut bantuan beras tersebut diberikan pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk ex-karyawan Sritex yang terkena PHK dan ber-KTP Sukoharjo. Jumlah penerima mencapai 4.100 orang. Ini bantuan sosial ini dari kabupaten dan instansi terkait yang berkaitan dengan dampak adanya pemutusan hubungan kerja PT Sritex, khususnya bagi karyawan yang berdomisili atau ber-KTP di Sukoharjo. Ada sekitar berapa ex-karyawan yang menerima? Untuk jumlah karyawan kurang lebih 4.100 totalnya. Sementara itu, Bupati Sukoharjo Eti Suryani menjelaskan pembagian bantuan tersebut disalurkan oleh Basnas Sukoharjo dengan nilai total sekitar 247 juta rupiah. Ia berharap bantuan beras yang mungkin hanya cukup dalam 1 pekan ke depan tersebut dapat bermanfaat bagi ex-karyawan Sritex yang terkena PHK menjelang Lebaran 2025. Karyawan Sritex yang di PHK tapi yang khusus domisili Sukoharjo kita bantu per orang dikasih beras 5 kilo. Beras ini dari Basnas jadi ada 4.100 beras. Nah, mudah-mudahan harapan kami dengan bantuan yang kita berikan ini setidaknya bisa meringankan atau ngenteng-ngentengi mereka rakyat tanggur 5 hari, 3 hari tapi kan alhamdulillah orang nempur beras. Selain dibagikan bantuan beras, pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga menyediakan sejumlah stand bahan pokok lainnya seperti bawang, minyak goreng, gula dan makanan ringan dengan harga yang sudah disubsidi. Nikolus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Polrestabes Semarang manjakan pemudik bermotor yang masuk wilayah Jawa Tengah dengan beragam fasilitas. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Sarana Baban. Puluhan pemudik motor dari Jakarta yang masuk ke wilayah Jawa Tengah dimanjakan dengan fasilitas naik bus milik kepolisian. Sementara sepeda motornya diangkut truk. 21 pemudik motor usai melakukan perjalanan dari Jakarta dan sekitarnya, sesampainya di Pejagan Kabupaten Brebes, langsung diarahkan untuk naik bus milik kepolisian dan diberangkatkan menuju kota Semarang. Sedangkan sepeda motor milik pemudik diangkut menggunakan truk.
Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol M. Sahdudi menegaskan, langkah ini sudah dipersiapkan dan dikemas dalam program Valet and Ride yang mengutamakan keselamatan pemudik supaya selamat sampai tujuan, sehingga bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman dengan rasa aman dan nyaman. Tak hanya memfasilitasi bus dan truk, Polres Tabes Semarang juga memberikan pelayanan bengkel lapangan, BBM gratis, cek kesehatan, tempat istirahat, termasuk takjil menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah hari ini ada 21 sepeda motor yang kita angkut dari para pemudik, dan alhamdulillah juga responnya cukup bagus. Masyarakat juga pemudik sangat berterima kasih dan terasa bermanfaat sekali untuk aktivitas kegiatan mudik yang memang membutuhkan tenaga dan juga biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya program Valet and Ride ini bisa memangkas biaya yang digunakan oleh para pemudik kendaraan roda 2 dan juga bisa menghemat tenaga. Jadi sepanjang perjalanan dari Brebes ke Semarang, para pemudik bisa beristirahat di dalam bis, dan setelah ini mereka melanjutkan perjalanan ke daerahnya masing-masing dalam kondisi yang sehat, segar, dan bisa berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Pemudik motor pun mengaku senang bisa mudik dengan aman dan nyaman, bahkan bisa memangkas biaya bahan bakar karena adanya program Valet and Ride ini. 2005. Kemana Pak? Motor terus. Motor naik sepeda motor. Itu mudiknya kemana Pak? Jepara. Biasanya berapa jam Pak ke Jakarta Jepara itu? Biasanya kalau sendiri 12 jam. Karena sama keluarga kan sehari semalam. Berarti kondisi lah. Sempat berhenti itu istirahat. Nah, Pak, dengan adanya Vale ini gimana Pak pendapatnya? Ya, cukup membantu kita. Satu, saya terbantu dengan program ini. Bisa istirahat kita. Untuk beberapa jam kita bisa istirahat, menghemat tenaga. Yang kedua, hemat Pak. Hemat BBM ya. Iya. Program Valet and Ride ini dilaksanakan mulai 24 hingga 30 Maret 2025. Diharapkan pemudik motor bisa memanfaatkan layanan yang sudah disiapkan oleh Polres Tabes Semarang yang telah menyiapkan 3 bus dengan kapasitas 1 bus masing-masing mengangkut 20 hingga 25 pemudik dari Brebes ke kota Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, hari kedua pelaksanaan Ketupat Candi 2025 atau 6 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, gerbang tol Kali Kangkung terpantau lancar. Arus kendaraan terpantau rata-rata per jam 2.000 kendaraan. Arus lalu lintas di tol Trans Jawa di gerbang tol Kali Kangkung terpantau landai dan lancar pada Selasa siang. Sejak tanggal 21 hingga 24 Maret, terpantau sudah naik 30% dengan rata-rata per jam 2.000 kendaraan, namun masih landai dan kondusif. Direktur Utama PT Jasa Marga Semarang Batang, Nasrullah, memprediksi puncak arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung terjadi pada 28 Maret dengan total 70.000 kendaraan per hari. Lihat dari tanggal 21 Maret sampai 24 Maret itu sudah 30% di atas normal, tapi memang masih landai. Ya, kita lihat dari data per jamnya itu masih di bawah 2.000, masih landai. Jadi masih kondusif. Kita lihat kalau perkiraan kami kemungkinan puncaknya akan terjadi di tanggal 28. Tapi untuk Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengimbau kepada pemudik untuk beristirahat, memanfaatkan rest area yang sudah disediakan. Tentu saja menjaga istirahat yang cukup, karena cuaca ini tidak begitu ramah, banyak orang batuk pilek, banyak orang masuk angin. Jika memang sedang tidak fit, ya sebaiknya berhenti, karena banyak sekali diberikan rest area yang memberikan fasilitas yang cukup untuk kita bisa beristirahat. Kesehatan nomor 1 dan penting menurut saya. Untuk mengajak pemudik agar mudik lebih awal, Jasa Marga dan BUJT memberikan diskon tarif tol 20% mulai hari Senin 24 Maret hingga Jumat 28 Maret. Tarif tol golongan setelah didiskon pada 24 hingga 26 Maret dari Cikatama sampai Kali Kangkung yang semula Rp440.000 menjadi Rp352.000 dan tarif tol pada 26 hingga 28 Maret dari Rp440.000 menjadi Rp408.500.
Novelia Hasanah, Dedistio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menggelar donor darah ke masjid-masjid usai sholat tarawih. Langkah ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan darah karena jumlah pendonor menurun di bulan Ramadan. Saat Ramadan, masyarakat yang rutin donor darah di kantor PMI menurun drastis. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap stok darah di kantor PMI Kabupaten Pemalang. Untuk memenuhi kebutuhan darah dan menjaga stabilitas stok darah selama Ramadan, PMI Kabupaten Pemalang menggelar donor darah keliling dari masjid ke masjid usai sholat tarawih. Salah satunya PMI menggelar donor darah di Masjid Besar Baitus Salam di Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Sebanyak 75 warga antusias mengikuti donor darah. Sebelumnya mereka rata-rata sudah terbiasa menjadi pendonor di PMI. Namun karena Ramadan, urung melakukan donor di siang hari. Beruntung ada program donor darah keliling masjid di malam hari, mereka bisa ikut membantu sesama dengan berdonor darah. Pada umumnya pada bulan Ramadan ada kecenderungan pendonor itu takut untuk donor khususnya pada siang hari, sehingga kita harus jemput bola ke masyarakat mumpung bulan Ramadan juga memberikan kesempatan masyarakat untuk bersedekah lewat darah. Kalau saat ini stok darah sendiri selama Ramadan di PMI gimana, Pak? Ya, alhamdulillah selama bulan Ramadan sampai hari ini pun stok darah kita bisa menyediakan untuk 7 hari ke depan. Itu karena ada program keliling masjid ini, Pak? Ya, salah satunya memang ditopang dari kegiatan donor darah keliling di masjid-masjid seperti ini. Selama Ramadan, PMI menggelar donor darah di 40 masjid di Pemalang. Program ini diakui efektif untuk menjaga stok darah di PMI. Warga pun terbantu dengan adanya donor darah malam di bulan puasa. Alhamdulillah sih, sudah biasa donor sih, Pak. Jadi ingin donor lagi. Rutin ya? Iya, rutin. Kalau biasanya kan di Ampel Gading, Kecamatan Ampel Gading. Lah kemarin pas sakit jadi nggak bisa. Akhirnya kebetulan ini bisa kan, alhamdulillah bisa. PMI Kabupaten Pemalang sudah hampir berapa tahun dan tiap Ramadan pasti ada yang namanya kegiatan donor darah. Berikut juga setelah 3 bulan sekali biasanya, Pak ya. 3 bulan sekali juga di Masjid Besar Baitus Salam juga ada donor darah. Donor darah keliling saat malam hari rutin digelar oleh PMI Kabupaten Pemalang setiap Ramadan. Harapannya, masyarakat Pemalang tidak khawatir untuk tetap mendonorkan darahnya untuk kebutuhan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Meraup cuan dari bisnis hampers lebaran ala anak kos. Informasinya saat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Sarana Baban. Banyak anak yatim melewati Hari Raya Idul Fitri dengan segala keterbatasan dan keprihatinan. Untuk membahagiakan anak yatim di Hari Raya Idul Fitri, Lazismu Jawa Tengah berbagi baju baru lebaran untuk 200 anak yatim di Kota Semarang. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran bagi anak-anak berarti serba baru, yakni baju baru ataupun kain sarung baru. Bagi mereka yang mampu, hal tersebut bukanlah masalah. Namun bagi anak-anak kurang mampu, hal tersebut sangatlah memberatkan, terlebih bagi anak yatim. Lewat kegiatan berbagi kehangatan bersama anak yatim, Lazismu Jawa Tengah berbagi baju baru Lebaran untuk 200 anak yatim di Kota Semarang. Tak hanya berbagi baju, anak-anak yatim juga mendapatkan uang saku. Dari 1.000, jadi ini rangkaian puncak kita sudah membagi-bagi atau santunan. Nah ini puncaknya di 200 untuk genap menjadi 1.000. 1.000 anak yatim ya? Ya. Totalnya ya? Total. Ini warga sekitar ya? Ada warga sekitar, kemudian dari Igaba
dan juga panti se-Semarang Raya atau Kota Semarang. Mendapat apa, Mas? Ini nanti ada santunan berupa uang tunai, baju baru, kemudian ada door prize, buka bersama bareng. Alhamdulillah MTT Majelis dan Kamsel Tanpas support berupa baju baru untuk anak-anak yatim dan duafa. Kegiatan sosial ini tak hanya memberikan pakaian baru untuk anak-anak yang membutuhkan, namun juga membawa senyum bahagia dan rasa syukur di tengah-tengah mereka. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, bisnis hampers di Kota Semarang kebanjiran order pesanan jelang Hari Raya Idul Fitri. Mulai dari hampers berisi kue kering hingga sembako ramai dipesan pembeli. Meski harus menghabiskan waktu di kamar indekos, bukan berarti tidak bisa produktif, salah satunya dalam sektor ekonomi. Hal ini dibuktikan oleh Diki Tiffany Badi, seorang anak kos di wilayah Kayamsari, Kota Semarang, yang sukses menjalani bisnis hampers. Menjelang Lebaran, pesanan hampers terus meningkat. Mulai dari hampers berisi kue kering hingga sembako banyak dipesan. Meski bisnis hampers ini dilakukan di kamar indekos, namun dalam sehari, pesanan bisa mencapai 200 paket hampers, baik secara langsung maupun daring. Ide awal membuka bisnis hampers di kamar indekos ini ketika gaji dan THR Diki belum cair, sehingga ia harus memutar otak untuk membuka peluang usaha yang menjanjikan dengan modal dari sisa saldo rekening yang ia miliki. Dan bisnis hampers yang sudah dilakoni sejak tahun 2023 dipilih karena banyak orang yang membeli hampers untuk momen penting seperti Lebaran, Natal, ataupun wisuda. Kebetulan gaji sama THR itu belum turun. Nah, masih ada sisa uang di rekening. Ini diputarkan untuk apa? Kan akhirnya aku diskusi sama teman, akhirnya terbentuklah parcel ini gitu. Ya usaha hampers yang saya tekuni ini sudah 3 tahunan, Mas. Tepatnya sejak 2023. Biasanya orderan itu pas momen apa aja? Kalau ramainya orderan itu momen Lebaran, terus biasanya momen kayak Natal, seperti itu, acara-acara besar gitu loh, Mas. Untuk wisuda? Ya, wisuda cukup juga sih. Tahun ini, Diki berusaha mengurangi penggunaan plastik untuk mengemas hampers buatannya dengan menawarkan penggunaan tas dari anyaman bambu. Tak hanya terlihat berbeda, penggunaan tas anyaman bambu untuk pengemasan hampers Lebaran ini juga terlihat estetik. Harga hampers yang ditawarkan oleh Diki pun bervariasi, berkisar antara Rp100.000 hingga Rp250.000, disesuaikan dengan isi paket hampers yang diinginkan oleh pelanggan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Sarana Baban, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.